miris bener ini rumah. Ibu-ibu sudah tua tinggal sendiri dan sering kebanjiran. Terus saya jalan situ lewat masjid, ada 2 masjid besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Untuk apa? Kita kasih solusi. Bang Pit M. Paloh. Waduh, ini panggilannya Bang Pit ya, biasa orang anak kenal ya. Bang Pit. Waduh, ini orang bakar rame nih kayaknya nih. Jadi orang yang tua juga manggil saya Bang Pit, yang lebih tua dari saya Bang Pit. Bang Pit juga. Bang itu bagian dari nama saya, jadi ya udah. Oh gitu. Bukan Bambang ya, memang Bang Pit. Karena orang Sumatera, jadi dipanggilnya Bang. Oke, kalau Pak Anies manggilnya apa? Bang Pit juga. Bang Pit juga ya. Wah, ini bakal rame. Kemarin habis ngundang Pak Anies, sekarang ngundang Bang Pit. Der, lu kanan banget sih lu, Der. Kasih solusi biru, mentang-mentang yang diundang biru-biru semua lo, Der. Sebentar, tenang. Ya, ini lo bisa nonton aja sampai akhir. Buktikan kalau saya kira-kira bakal melenceng kemana apa enggak gitu. Lo jangan langsung judge di awal. Karena ini ada kebutuhan mengenai UMKM yang memang harus dibina nih, Bang. Betul. Ya kan? Ya. Kan lo punya Garpu kan? Ya. Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM. Betul. Cuma memang kebetulannya memang dari Batik pun biru. Biru karena siang kan kita syuting ini. Oh iya, kasih solusi juga biru ya. Biru tuh. Enak, ringan di mata. Nama belakang Paloh. Aduh, gue deg-degan nih gue nih. Aduh, ya oke lah, kita mulai aja lah ya. Ini data di UMKM juga 84% UMKM Republik Indonesia alami penurunan. Ya. Coba deh cek di DIM. Ya, merosot. Apalagi semenjak Covid kemarin. Ya. Ya, ini data dari CNBC. Tuh lihat deh. 84% UMKM RI alami penurunan pendapatan. Ya. Nah, hadir Garpu bisa bantu naikin lagi nih? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya. Dan sejarahnya gimana? Sedekat apa sama UMKM? Ya, Ada hubungannya juga sama kemarin kan sempat ya kita bahas lah. Pak Anies juga datang ke sini kan bahas mengenai UMKM juga kan. Betul. Apakah programnya sama gitu? Oke. Kita dari awal aja, Bang. Baik. Tapi tolong Bang ya. Jangan nyemplung-nyemplung jurang Enggak. banget. Kita juga gak berani nyemplung. Pinggir boleh ya? Iya. Cepet-cepet kita. Tinggal dijorokin itu Bang ya. Gimana tuh Bang awalnya? Oke, saya mungkin lihat dari sejarahnya dulu. Sejarah dulu Jadi, boleh. Garpu ini dulunya awalnya Allahyarham Bapak saya udah nggak ada. Jadi dulu sering datang orang mengadu ke dia. Oh rahimahullah. Setiap hari. Jadi kalau di kantornya dia tuh, saya pas datang ke kantornya siang-siang itu udah ngantri orang udah mau ketemu dokter. Oke. Pada suatu hari saya melihat dia sedang berbagi makanan dengan seseorang yang memang saya juga tidak kenal. Bapak kan selalu dibawain makanan sama Umi ke rumah, ke kantor. Saya lihat dia lagi motong ikannya bagi 2, telurnya bagi 2. Terus setelah sejam keluar saya tanya sama bapak, dia siapa itu? Nggak kenal saya. Loh, nggak kenal sih. Terus makan tadi berdua? Enggak, dia datang minta tolong masalah A, B, C, D. Saya tanya udah makan belum? Belum. Ya udah kita ajak makan aja berdua. Paling itu dulu yang bisa saya tolong. Dan itu sering terjadi. Akhirnya begitu dia sudah nggak ada, kami anak-anak kandungnya dan anak-anak asuhnya berpikir ini harus ada sesuatu yang kita bikin. Kita bikin wadah pertama namanya itu sendok, spoon. Iya. Iya spoon. Iya, saya pernah dengar itu. Cuma nggak sendok juga sih. Oh spoon ya. Spoon. Cewek Spoon banget juga kayak sendok. Serikat Pedagang dan UMKM. Oh ya, bukan sendok, spoon betul. Spoon. Tapi kayaknya nggak enak namanya ini. Akhirnya kita ganti Garpu. Kenapa? Kalau Garpu tuh kalau colok, wah ada nempel tuh makanan. Oke. Filosofis awalnya. Nah, kita kumpul-kumpul akhirnya kita bikinlah ini suatu wadah dan alhamdulillah baru ini baru 1 tahun. Justru tahun ini mau 2 tahun. Karena 2029 ini baru tahun ketiga apa kedua lah. 2019 18 September 2020 sorry. Oke. Oh COVID. Salah. 2021 malah. 2021. Oh. 18 September 2021. Dan saya baru jadi ketua umum itu Juli tahun lalu. Jadi baru setahun juga. Tapi alhamdulillah kita sudah ada di 30 provinsi, menuju ke 34, sudah ada di Saudi Arabia, sudah ada di Malaysia juga. Jauh juga ya. Dan kebutuhan akan UMKM ini justru saya tekankan di anggota kita sendiri. Oke. Saya bilang kepada mereka, sebelum kalian menolong orang lain, pengurusmu dulu tolong. Kalau pengurusmu sehari makan aja nggak jelas, terus kamu menolong orang lain ya susah. Jadi kan ada kepengurusan itu misalnya kalau kita di DPP itu di pusat, di daerah itu ada di provinsi itu DPW. Kemudian di DPW di kabupaten kotanya tergantung ada berapa banyak kabupaten kotanya itu DPD. Terus saya bilang urus dulu pengurus kalian. Kalau mereka ternyata masih susah ya jangan urus yang lain dulu. Oh benar itu. Itu dulu diutamakan sehingga kekeluargaan yang saya ini kan. Nah kembali lagi kepada tadi
84% ini karena pandemi tentunya sangat berdampak luar biasa. Tapi juga banyak tumbuh UMKM baru karena mungkin dalam tanda kutip keterpaksaan kan, mereka nggak bisa kerja, mereka mungkin kehilangan pekerjaannya dan lain-lain. Akhirnya kreativitas itu timbul pada saat kita terdesak. Nah, timbullah UMKM baru. Permasalahan utamanya itu pasti pemodalan. Pasti pemodalan. Iya lagi. Ya pasti pinjaman dan lain-lain. Itu yang agak berat buat mereka. Garpu bersifat memfasilitasi. Ada di Lampung, Garpu Lampung telah memfasilitasi kepada Pegadaian. Jadi bekerja sama anggotanya dengan binaannya bekerja sama dengan Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan gitu. Kemudian ada di Manado, di Sulut itu dengan bekerja sama dengan Bank Mandiri. Itu juga kami harus perhatikan karena kan banyak seperti di Kepri itu kejadiannya banyak yang mandek, banyak kredit macet jadinya. Harus ada solusi yang jauh lebih luas dari itu. Karena satu, walaupun mereka mendapatkan pinjaman, tetapi kalau mereka tidak mendapatkan pelatihan, ya sama aja. Mau gimana gitu loh. Apalagi kalau mereka membuat UMKM ini hanya karena mentok udah nggak tahu lagi mau ngapain, sehingga memang bukan basicnya mereka di situ. Akhirnya timbullah ide memanusiakan UMKM. Bagaimana caranya? Ya kita jemput bola. Saya perintahkan kepada DPO dan DPD untuk menjemput bola ke masyarakat. Misalnya mereka mau mendapatkan pinjaman, perizinan mereka belum jelas, NPWP nggak ada, NIB nggak ada. Saya bilang ya itu dulu kita bantu. Nah, kemudian kita juga mesti bedakan UMKM yang bisa kita angkat ke level yang lebih tinggi. Ada UMKM yang nggak bisa kita apain. Peserta tuh kalau tambal ban itu UMKM. Pedagang asongan di jalan yang sudah tua itu juga UMKM. Ya harus kita perhatikan. Ini lebih pada sisi kemanusiaannya. Ada yang sudah menjadi tukang tambal ban 20 tahun ya kan, harusnya dalam tahun 10 atau tahun kelima dia sudah punya toko ban gitu misalnya. Dan itu terjadi sehari-hari. Saya juga melihat karena saya sering keliling Indonesia, ini dalam konteks memanusiakan UMKM ya. Saya sering keliling Indonesia, saya sering melihat ada ibu-ibu sedang berjualan buah sambil menyusui anaknya. Ini udah nggak pas buat saya. Buat kami itu udah nggak pas. Gimana kualitas ASI-nya? Karena kan mindsetnya dia harus laku di barang. Kami ingin tuh mereka bisa berdagang lebih nyaman, bernafas lebih lega, bercengkrama dengan keluarga yang lebih berkualitas. Itu yang penting. Jadi kalau kita bisa bantu dia, misalnya buahnya itu di off take. Karena ini banyak nih penjual buahnya nih, satu jalan itu. Iya, di Lombok nih buah semangka jualan. Paling sehari berapa sih yang laku? 2, 3, 4 gitu loh. Sambil menyusui anaknya. Nggak pas buat kami itu nih, ini ada yang salah nih. Harus kita coba jembatani. Misalnya ada mau off take untuk bikin jus, untuk bikin kue kayak, untuk bikin mentega, apapun itu yang bisa diekstrak dari semangka. Itu baru dari satu produk. Tapi kembali lagi kan mereka tidak ada modal misalnya, juga perizinannya juga tidak tahu, pelatihan yang lain-lain. Nah kita turunkan itu, Garpu yang jemput bola. Itu dari sisi memanusiakan UMKM-nya. Gitu. Budget ya berarti ya kendalanya. Pasti pemodalan, dimanapun itu pemodalan. Data dari koperasi yang ada di Indonesia gimana, Bang, untuk permodalan? Memang mereka memberikan akses. Ya. Tetapi kan kembali lagi, bisa nggak nih mereka kembalikinnya? Ini kan kalau mereka sudah mendapatkan pemodalan, apakah kualitas? Gimana bisa mereka melakukan satu kegiatan usaha dengan kualitas kalau dia sambil nyusuin anaknya? Enggak sih. Gitu loh. Jadi kita yang data statistik itu kan yang real. Tetapi kan tentunya ada tuh hulunya kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, Garpu turun itu misalnya memberikan, kalau ini misalnya semangka nih, ini kita bisa bikin jus, ini bijinya kita bisa bikin misalnya jadi ekstrak untuk jadi obat dan lain-lain gitu loh. Harus ada yang memberikan input buat mereka. Dan UMKM juga nggak ngerti cara monetize ya, nggak ngerti cara revenue stream ditambah apa segala macam. Tadi bagus banget Bang Pit bilang, semangka mungkin bijinya bisa diginiin, kulitnya bisa diginiin. Mereka mindsetnya tuh dan skillnya nggak kesana ya, nggak nyampe. Betul. Itu kita kasih contoh negara tetangga kita misalnya Malaysia atau Thailand. Itu Malaysia aja lah kita ngomong. Mereka ekspor durian ke Cina tuh setahun 325 M. Wow. Memang duriannya berkualitas. Tapi apa beda tanah mereka dengan tanah kita? Bahkan mungkin tanah kita lebih bagus misalnya. Kan pasti dulu awal bibitnya mungkin juga dari kita. Tapi coba rasakan durian mereka. Waduh, Masya Allah. Makannya sampai berdosa kita. Saking enaknya gitu loh. Tapi gini loh. Itu diekstrak lagi di sana Cina, diambil untuk kerupuk, diambil untuk apa segala macam. Jadi ada penambahan nilainya. Ini kan knowledge nih. Nah, Garpu bertanggung jawab harusnya. Saya juga tekankan kepada pengurus-pengurus, coba kalian harus research juga apa yang bisa dilakukan itu. Bikin pilot project. Nah, jadi orang-orang di Garpu ini adalah orang-orang yang setiap saya lantik saya tanya, kok mau susah nggak? Ini nggak ada urusan duniawinya. Saya bilang ini ibadah. Masya Allah. Itu loh.
Ya kan, jadi sanggup nggak gitu? Oke, tapi kan dari awal juga harus tahu juga bang. Maksudnya, oke, ibadah. Tapi kan nggak menutup kemungkinan mengenai duit, permodalannya buat mereka. Untuk orang lain. Untuk menolong masyarakat itu kita yang menjadi penjembatannya. Uangnya dari mana? Garpunya. Maaf nih, saya harus tanya gitu. Dari kantong kita masing-masing. Yang benar. Makanya saya tanya dari awal, mau susah nggak? Dari kantong. Iya. Masing-masing chip in. Serius, segitunya pengen bantu mereka ya. Kirain dari ada mungkin hibah perusahaan mana yang memang ternyata diturunin ke sini. Kalau itu sih amin ya, kita juga mau. Cuman maksud saya inilah dari kita kan baru 1 tahun, masih tertati-tati, masih batita lah, bawa 3 tahun, masih infant stages ya. Inilah mungkin trial and error yang kita lakukan. Jadi saya juga nggak mau terlalu berharap dari luar. Ini mengetuk hati kok, mengetuk hati empati dan masyarakat untuk bisa bergerak. Kalau ngomongin harapan, sama halnya dengan harapannya nggak berharap dari luar. Tapi ada nggak dari Garpu sendiri gerakan UMKM ini nih untuk juga ada tujuannya? Ya maaf ya, ini justru saya nanya gitu terkait nantinya ada diuntungkan di situ misalnya anything. Oke. Mungkin dari segi yang lain. Saham. Kita ada koperasi. Oke. Garpu itu ada koperasi Garpuja Indonesia yang istilahnya berbeda badan dengan Garpunya. Karena kan yang ormas nggak bisa punya ini. Jadi ini yang nanti menghandle secara perdagangan, secara penjualan, secara jasa. Misalnya kayak kopi yang sudah kita bikin dari binaan-binaan Garpu. Itu maksud saya. Kemudian juga madu, ada madu dari Jambi, dari Garpu Jambi, binaan Garpu Jambi. Sudah kita package, kita latih mereka cara pengemasan yang baik dan lain-lain. Nah itu juga pemodalan dari awal mereka dulu sendiri. Dari pengurus mereka dulu sendiri, pengurus di daerah masing-masing. Kirim sampel ke kita, nah kita coba pasarkan di situ loh. Nah, di setiap daerah Indonesia tuh punya unit koperasi yang mengacu kepada koperasi pusat. Itu untuk usahanya. Gitu. Ini. Tapi kalau buat saya itu justru nomor 2, nomor 3 lah. Gimana caranya pengurus Garpu ini bisa punya rasa empati. Contoh, ini sering terjadi sih di Indonesia nih yang bikin miris itu. Suatu hari saya sedang mau membeli pisang itu di daerah Bogor lah. Saya turun dari mobil, saya tanya bu pisangnya berapa segini. Oh ya ini berapa? Datanglah mobil Mercy S600 V12 terbaru. Mobil ke 3,5 4 M nih. Iyalah. Ibu-ibu berapa pisangnya bu? Itu pasti sebelah saya. 20.000 kata ibunya. 15.000 lah katanya. Saya berpikir, masya Allah, untuk apa nilai 5.000 buat kamu? Saya bilang. Dengan mobilmu yang bisa beli 15 rumah di daerah ini, kau tawar dia 5.000. Allah. Ini kan udah gak jelas ini saya bilang. 5.000 itu bisa membantu dia lebih. Bahkan kalau perlu kau borong itu bisa nggak kau nggak miskin. Dia jadi memberikan kesulitan kepada si penjualnya kan. Padahal Rasulullah berkata rahimallahu rajulan samhan ijaba wa ijastara wa ijaktado. Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menuntut haknya. Saya Garpu ini pakai dalil. Ya. Nice. Gue kaget loh, Bang Pit bisa begini, masya Allah. Gitu loh. Karena Rasul juga bilang amal rajulan biadi wa kulli bayan mabruran. Pekerjaan yang paling bagus yang dikerjakan dengan tangan sendiri dan pekerjaan yang mabrur, perdagangan yang mabrur. Bagaimana mendapatkan mabrur kalau tidak menghargai hak si penjual tadi dan juga dia dalam menuntut haknya. Berapa sih 5.000? Dan itu terjadi. Gue kaget lagi. Iya juga ya. Itulah makanya Garpu datang itu dulu. Itu dulu kita ngomong soal statistik, data dan lain-lain itu akan tercipta hasil dari sini semuanya. Kalau kita mau tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap sesama manusia, ini saudaramu, tetanggamu jelas nggak makannya hari ini. Kalau dia sakit ada nggak BPJS-nya? Kalau nggak ada, bantu bikin BPJS-nya. Itu bagian dari Garpu. Ya nyicil siapa? Nyicil BPJS ya tiap bulan. Kita cari jalan. Sekarang kita sama-sama. Kalau bisa pengurus yang bayar. Serius? Ya. Kan saya dibilang dari awal lo mau rugi nggak, mau susah nggak? Iya, jangan nilai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya bang, satu orangnya. Tapi kan kalau dikali berapa ribu orang UMKM kan banyak bang. Sekarang kan saya pikir sentil aja dulu. Kalau ini bisa nular ya alhamdulillah. Yang saya tularkan kan kebaikan. Masa lo nggak mau sih kasih kebaikan? Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tilah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan juga musinin yang lainnya juga jadi terketuk ya. Itu maksud saya. Dengan kondisi yang seperti ini, apalagi pasca pandemi, banyak orang yang ngejoprak. Kan jadi tanggung jawab kita karena ini kan circle of life, bisa balik ke kita, tapi yang pasti kebaikan dibalas kebaikan. Kita nanam
sesuatu mau buah mau apapun Iya. itu hasilnya pasti dari tergantung. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan sebetulnya adalah kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Yakin aja dulu sama itu. Makanya saya bilang dari awal, kalau mau jadi pengurus Garpu kok masih susah. Mau nggak kau susah? Nyatanya Pada mau tuh. berapa pengurus total? Ya kalau DPW aja ada 30, itu pengurusnya masing-masing. Di dalam DPW ada beberapa DPD, kan beda-beda jumlah DPD-nya. Oke. Ya kan, kalau DPP saya nggak mau terlalu banyak supaya tetap fokus. Tapi ya ribuan. Bang Pet sendiri dari wilayah mana? Saya tinggal di sini, tapi saya ada kegiatan juga di Kepri, di Batam. Oh, Dan oke. Insya Allah mau maju DPR RI dari daerah Kepri, gitu loh. Oh, oke. Nah, di sana gimana kondisi untuk ya data pedagang di sana? Kemarin kan gue balik dari Pekanbaru tuh. Di Masjid Sunnah Nusantara tuh tau gak? Yang lagi dibangun tuh gede banget tuh. Iya, terus habis itu kita tidur di daerah Delima dan seterusnya gitu kan. Banyak sih udah mulai rame itu mengenai pedagang-pedagang dan seterusnya. Gimana kondisi di sana? Kalau gini loh, pedagang kita nggak usah ajarin lagi bagaimana cara dia berdagang. Itu bukan tugas Garpu. Yang jadi concern? Yang menjadi concern adalah hak dan kewajiban dia. Misalnya dia sudah melakukan pembayaran untuk kewajiban dia, ternyata masih dikejar-kejar oleh Satpol PP atau ormas advokasi Garpu yang turun menolong mereka. Oh, oke. Di sini perannya ya. Jadi ada 3 program. Bedah warung, pengacara kaki 5, sama menjadi bos. Keren nama-namanya. Siapa yang bikin? Ada Garpu DKI yang bikin. Jadi Garpu DKI itu kan ada perwakilan DKI, tapi mereka lebih kepada application. Jadi 3 ini yang kita mau coba dulu ke depan. Bedah warung ini gini loh. Misalnya saya kasih contoh Garpu DPW Kepri, Kepulauan Riau. Itu punya pengurus 30 orang. Kalau satu hari dia ngeluarin 10.000 berarti 300.000. Kalau dalam sebulan berarti 9 juta kan? Udah bisa 3 warung kita bedah. Pengurusnya dulu. Oh, nice. Bedah yang dimaksud ini adalah pelatihan kah? Permodalan kah? Banyak kan kita lihat warung-warung yang nggak layak untuk berjual. Itu yang tadi saya bilang kembali lagi, berdagang lebih nyaman. Dari mulai fasadnya misalnya. Ada yang udah doyong. Apalagi kalau musim hujan angin, dia doyang kanan, doyang kiri, kayak naik hora-hora di dunia fantasi kan dia jadinya. Jadi kayak orang-orang di Dufan ya. Makanya itu dulu kita perhatikan. Maksudnya bukan kita menonjolkan nama Garpu yang tadi, tapi tolong tularkan ini kepada yang lain. Salah satu contoh ini mungkin bukan ekstrem atau apa ya, ada sebuah rumah di daerah Kepri itu, di daerah Bengkong. Tadinya kita mau bikin program bedah warung, tapi waktu saya lewat di situ, waduh, ini miris bener ini rumah. Akhirnya saya ketok pintunya, ibu-ibu sudah tua tinggal sendiri dan sering kebanjiran. Ya Allah. Aduh miris lah gitu loh. Jadi gini, saya bilang sama pengurus di Kepri, ayo kita cari cara gimana caranya kita bedah rumah inilah sedikit demi sedikit dengan kemampuan yang ada dan kita miliki. Insya Allah nanti stakeholder akan merasa ini, akhirnya mereka ikut bertanggung jawab terhadap ini gitu loh. Terus saya jalan situ, lewat masjid ada 2 masjid besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Ini saya pribadi saya ngomong, untuk apa? Bertambah lagi bangunan masjid tingkat, lalu ada wargamu, ada jamaahmu yang rumahnya hancur. Miris nggak, Der? Iyalah. Cuman beda jalan kaki. Nih kayak ini sih rumah. Nggak sampai di situ, di sini masjidnya. Besar megah. Di sini ada masjid lagi, besar megah lagi. Oh, deketan banget nih. Deketan. Nah, antum nggak pada nggak ngeliat nih. Rumahnya kalau kena angin udah selesai. Ya buat apa maksud saya? Bukan gimana ya, kita sama-sama Islami, tapi dalam artian ini kan yang lebih harusnya patut kita tolong, lebih prioritas. Bukan berarti masjid juga dibangun nggak bagus itu atau mungkin dibangun bagus itu salah ya? Ya salah enggak. Ya, oke. Tapi dalam hal ini ya harusnya inilah. Kalau memang pemerintahnya belum bergerak, ya sebagai jamaah, sebagai itu tanggung jawab kolektif, ini kan saudaramu. Itu loh yang mau saya siarkan. Oke. Saya pakai dalil juga, wa ma binikmati rabbika fahadis. Harus saya siarkan. Yang nggak enak itu ya, ini saya bilang kan kalau kita mau enak harus nggak enak dulu kan. Ini saya cara memanusiakan UMKM. Saya selalu berkata kepada pengurus, kalau kau jadi dia gimana? Karena itu kata bapak saya Allahyarham, begitu melihat ada orang tua berjualan yang tidak seharusnya lagi berjualan, masih berjualan. Kalau papa jadi kayak gitu gimana? Wah itu langsung stuck. Dan bawa anak kecil, kalau kamu jadi anak itu gimana? Seperti kemarin ada di beberapa sosmed itu, itu miris, itu sangat miris. Dia anak kecil membawa dagangannya, dipeluk dagangannya, dia pamit dulu sama bapaknya di makam, dia peluk nisan bapaknya, baru dia pergi. Oh iya. Ya kan? Gue tahu tuh viral tuh viral kan? Iya. Akhirnya dia berjualan sambil menangis. Dia harus mengadu kepada orang yang udah nggak ada, yang nggak bisa nolong dia lagi. Nggak bisa. Terus kita gimana yang masih hidup nih? Ya. Itu loh. Jadi maksud saya, Garpu ini tidak harus serta-merta memikirkan soal UMKM secara
secara entitas ataupun apa, enggak, ini nih hati kita nih. Gerakin deh. Udah saatnya kita gerakin hati kita. Nggak usah lihat belakang warna lo mau hitam, biru, hijau segala macem. Tolonglah. Kalau kita mengaku Islam rahmatan lil alamin, inilah caranya. Memang butuh garpu atau mungkin teman-teman yang tadi mungkin lihat visi misinya Bang Pit dan teman-teman di sana ya. Ini masya Allah tabarakallah jazakallah khair Bang udah bantu dan melek terhadap mereka apa segala macamnya. Ya kan. Cuma memang ada juga sebagian. Saya nggak menyurut kemana-mana deh. Ada yang dilabelkan organisasi, gerakan dan seterusnya. Biasanya untuk kepentingan tertentu Bang. Pasti. Nah ya kayak gini-gini tuh gimana tuh pemikirannya? Mungkin gara-gara pencitraan, gara-gara dia masuk sana sini turun gunung dan seterusnya dilihat baik. Nah ini kan rentan banget. Lihat deh irisannya kan bahaya ya. Mungkin aja ya kita nggak berharap sih ya. Garpu ada yang dibilang seperti itu kan bisa jadi kan? Pasti. Nah pasti itu dan jelas dan saya selalu ini loh. Kalau kita kan nggak bisa mengatur karakter orang, mengatur hati dia kan kita nggak bisa. Apapun anggapan dia terhadap garpu. Saya juga tidak bisa mengontrol itu. Makanya saya tekankan kepada pengurus, politik itu nomor 1000, urusan perut nomor 1. Yakin nih? Ya. Politik nomor 1000? Nomor 1000. Di Garpu ya. Garpu ya? Di Garpu. Kalau pribadi? Kalau pribadi ya 999. Karena gini loh, buat saya pribadi. Oke. Politik itu kan menghasilkan suatu kebijakan yang nantinya akan dilahirkan dari legislatif kita. Kalau ternyata kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat ataupun tidak ramah ke masyarakat, dan saya bagian dari situ, saya jadi orang yang sama juga jadinya. Tapi kan tinggal ikutin aja, udah mereka yang bikin peraturannya tinggal ngalir aja Bang. Ya memang, tetapi kan kalau tidak, misalnya kalau Garpu bisa membantu lebih meringankan beban mereka gitu loh, meringankan beban UMKM, meringankan orang-orang kecil di bawah. Dengan kebijakan-kebijakan yang keluar ini mungkin ribet, mungkin ini walaupun era Pak Jokowi sekarang semua perizinan dibikin gampang kan, semua dibikin lebih luas lah. Bagus berarti Pak Jokowi. Ya, iya, maksud saya. Tapi kan kita nggak tahu ke depan 2024 ini gimana. Kita ngomong ke depan nih. Ya kan tinggal diterusin aja sama yang diwariskannya nanti. Wah, selama perjalanan sejarah gimana menurut Dery setiap pergantian pimpinan? Udah kali ya, jangan terlalu tajam ya. Anda nggak bisa dipancing sih. Saya dipojokin lagi yang ada. Ya. Iya kan maksudnya kan program-programnya kan izin dimudahkan. Ya. Untuk selama Pak Jokowi ini menjadi presiden, alhamdulillah perizinan itu gampang. Perizinan dibikin supaya lebih luas dan lebih cepat lah gitu ya. Ya berarti tinggal cari aja yang berhasil diwariskan, yang mirip-mirip sedara jalan lagi. Kita lihatlah 2024 ini gimana. Kita nggak tahu. Kita minta yang terbaik lah. Tetapi kembali lagi kepada si end usernya ini, kepada masyarakatnya, ya kita bantu mereka, kita berikan mereka knowledge, kita berikan mereka know-how lah, ini gimana sih caranya gitu loh. Kita berikan mereka keringanan beban buat mereka, gitu. Seperti bekas ketua DPW Garpu Gorontalo itu mengeluarkan program yang lumayan luar biasa buat kita. Apa tuh? Karena dia memang pedagang besar, dia pedagang yang sukses, jadi dia membuat kredit tanpa riba, 0%. Keren. Dengan hanya KTP, KK, kemudian dia dinotarilkan, dan itu kepada seluruh masyarakat, tidak mengenal warna golongan, bukan hanya pada anggota Garpu, bukan hanya kepada binaan Garpu, semua. Dan dia berikan asuransi itu, kalau yang kecelakaan itu luka 4 juta, meninggal 40 juta dari kantong dia sendiri. Tapi kan kita nyari kayak gitu jarang. Gitu loh. Dan juga mencari yang seperti itu dan tanpa ada notabene ekor-ekornya kan juga jarang. Yang saya inginkan, yang Garpu inginkan adalah bagaimana kita ini membuat orang tergerak lah. Kalau kita istilahnya gitu loh, di depan kita ada warungnya ini nggak laku, ibu-ibu yang udah tua ngejual, itu hal yang buat saya itu masih belum pas. Gimana sih caranya supaya trying to be in somebody else's shoes yang selalu diajarkan oleh bapak saya itu, gimana lo kalau jadi dia? Kalau kau belum bisa berbuat apapun, paling tidak mendoakan dia untuk kebaikan, supaya kau didoakan oleh malaikat hal yang sama. Jadi itu loh, ayo dong, masa nggak mau sih bantu kalau saudara-saudara kita nih, udah mau kapan lagi? Negara yang luar biasa ini, SDA-nya yang abundant lah, tapi masih ada yang tadi si anak itu harus memeluk nisan bapaknya untuk berjualan. Ada ibu-ibu dengan mobil yang harganya miliaran menawar hanya karena 5.000 rupiah. Ini kita nih kacau nih. Nggak masuk sih ya.
Apalagi kayak gitu-gitu orang-orang kaya banyak di mana-mana gitu kan. Cuma untuk kepentingan kantong dia sendiri, perut dia sendiri. Apalagi buat kayak gitu, buat apa sih? Gitu. Dia modalin juga bisa, dia bikinin itu toko lebih bagus juga bisa. Seperti waktu kemarin saya ke Malaysia itu, PMI pekerja migran Indonesia di Malaysia itu berkumpul ada 200 orang lah. Karena mereka membentuk Garpu di Malaysia. Aduan mereka nggak begitu beda jauh dengan kita. Bahwa pekerja-pekerja itu ataupun ini harus membayar di 4 pos. Saya pikir istrinya 4. Rupanya ke satpolnya sana, ormasnya sana, polisinya sana dan segala macam. Kok ribet banget? Ribet juga rupanya. Saya pikir hanya di daerah-daerah kita yang seperti itu. Ternyata 4 pos mereka harus bayar. Terus saya tanya, ada berapa jumlah pekerja migran di sini? Sekitar 1,5 juta. Terus saya mikir, bilanglah 500.000 gitu. 500.000 keluarga. Kalau 1 bulan mereka kasih 1 ringgit, berarti 500.000 ringgit. Berarti 1,5 M. Kalau itu diposkan di daerah mereka, daerah asal mereka, dengan membentuk suatu koperasi, terus menjalankan usaha, pada waktu mereka sudah tidak bekerja di pulang, udah ada usaha yang berjalan. Tinggal lanjutin legacy. 500.000 dan 1 ringgit ya. Saya ngomong paling konservatif. Kenapa nggak bisa itu dimulai? Saya bilang, kita nggak ada jalannya, kita nggak ada wadahnya. Oke, kalau gitu misalnya Bapak paling banyak dari mana sini? Misalnya yang dari 500.000 ini 10% ada di Sumatera Barat. Ya Garpu Sumatera Barat, coba bentuk koperasi. Kita nggak usah ngambil apa-apa. Kita nggak usah ngambil apa-apa. Bikin pelatihan, apa yang bisa dilakukan, dana tersebut bisa diputarkan untuk usaha apa, sehingga mereka tidak usah lagi mengajukan kredit. Dan shareholdernya ada di si pekerja-pekerja migran di Malaysia. Insya Allah mandiri sih kalau begitu ya. Iya kan? Itu kalau cuma 1 ringgit ya. Dengan 500.000. Kalau kita bilang 10 ringgit, saya tanya, sanggup nggak? Kami pas 100 ringgit per bulan sanggup lah. Iya. Iya kan? Pengen tahu jadinya lebih lanjut mengenai Garpu ini, udah totalnya berapa UMKM yang dibantu? Datanya berapa? Kalau anggota dulu deh. Kalau anggota itu berarti pengurus Garpu di daerah. Kalau di DKI kan pusat, kalau di daerah itu ya kira-kira hampir 3.000 lah. 3.000 ya? Wow. Di Kepulauan Riau berapa? Di Kepulauan Riau karena baru DPW dan beberapa DPD masih beratusan jumlahnya. Di Riau itu kan ada Batam, ada Tanjung Pinang, ada Karimun, ada Lingga, ada Bintan, ada Anambas, ada Natuna. Itu kan ada kabupaten yang berbeda-beda, sehingga mereka harus membentuk DPD di kabupaten-kabupaten tersebut. Nah ini saya insya Allah tanggal 12 berangkat lagi ke sana untuk sekaligus muter melihat apa permasalahannya, kendalanya, apa yang bisa kita bantu kepada misalnya ke stakeholder, apa yang kita bisa bantu untuk bisa meningkatkan lagi UMKM yang ada di sana. Jadi saya harus melihat langsung itu loh, harus melihat langsung dan mendengar langsung. Jadi sebetulnya itu tadi bahwa OWK, kalau saya jalankan OWK, obrolan warung kopi, duduk di situ dengar permasalahan mereka, lain-lain, karena mereka tahu saya ketumnya, jadi paling tidak ada yang ditutup-tutupi. Baru dari situ kami memberikan suatu gambaran solusi, kita duduk dalam tim, terutama GPDP Garpu Kepri, apa yang bisa kita bantu di mereka. Kan udah ada kerja sama dengan Pegadaian nih, coba bisa nggak? Gitu loh. Terus tapi apa yang mereka mau lakukan? Terus benar nggak jalannya? Gitu loh. Jadi kalau mereka masih belum ini, bikin lagi pelatihannya. Dipantau ya A sampai Z-nya ya? Kita monitor terus. Cuma kalau ngomongin monitor atau pemantauan dari sebuah organisasi, misal, ya anggaplah misalnya di sebuah perusahaan. Ini kan kita ngomong dari tadi kan UMKM, perusahaan gitu ya, segala macam. Di perusahaan itu misalnya ada satu orang yang memang sekiranya dia pengen banget niat ngebantu buat orang-orang yang baru magang misalnya untuk naik, dapat jabatan, promosi apa segala macam ya, biar lebih bagus lagi jualan apa segala macam gitu kan, staff-staffnya dia lah. Tapi kan ada kalanya ketika ada seorang menjadi ketua di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut, lalu dia mengutarakan janjinya, misalnya tenang aja pokoknya lo bagus di sini, lo lancar, atau lo gue kasih insentif. Tenang aja misalnya begitu lo ntar bareng sama gue, perusahaan ini jalan, ntar lo gue kasih bonus, lo gue berangkatin ini, itu dan seterusnya. Itu kan janji kan. Gimana cara menyikapinya ketika misalkan tiba-tiba meleset, misalkan tiba-tiba orang itu, jadi ada 2 faktor nih, ada yang meleset janjinya nantinya setelahnya nih misalnya udah berjalan, atau tarik mundur sebelumnya. Orang itu nggak percaya. Banyak orang juga staff sekarang kan bisa aja Pak, awal-awal misalnya gajinya rendah dulu, iya kan? Tiba-tiba udah tenang, kamu kalau udah 1-2 tahun di perusahaan saya, nanti saya naikin gajinya. Tapi kan skeptis kan bermunculan pasti kan.
kayak males deh gue sama yang lain aja deh. Misalnya gue ganti perusahaan aja deh. Nah gimana cara menyikapi mereka semua ini berpikir seperti itu sehingga nggak alergi giliran ada sebuah bos yang menjanjikan sesuatu, namun dia tuh nggak langsung nutup gitu loh. Ya. Itu kan terjadi juga mungkin pada UMKM gitu apa segala macamnya. Ya, dan itu jadi satu landasan buat kami pengurus baik di pusat maupun daerah, jangan kasih janji. Buat apa, mereka nggak perlu janji kok. Turun aja duluan, buktikan aja dulu, jalin aja dulu, implementasikan dulu, hasilnya lapor, masyarakat juga lapor, jadi nggak ada janji, nggak ada utang. Oke. Ya. Tapi kan gimana caranya kalau kita nggak mengutarakan sesuatu, mereka percaya? Loh, pasti ada masalah kan, Der? Masalahnya itu jelas ada di lapangan. Ketika kita turun tuh pasti mereka mengadu, ya kan? Kita sebelum mereka mengadu pun kita juga udah tahu masalahnya itu. Oke, ya kan? Dan kita bukan kita yang ini loh, kayak misalnya kita kan hanya fasilitasi dan mediasi. Mereka turun ke lapangan, misalnya ada masalah pemodalan, kita nggak ada modal nih segala macam gini. Oke, kamu udah punya NIB belum? Bikinin dulu NIB-nya. Kau ada PIRT nggak untuk pekasan? Belum. Ya kita bikinin dulu itu dulu kita bantu. Jadi paling tidak mereka udah merasakan kinerja kita. Baru kita merangkak yang lain. Kayak misalnya di Kepri itu di Batam, DPD Garpu Batam ya dan DPW Garpu Kepri turun ke pasar. Langsung turun ke pasar, mengadvokasi hak dan kewajiban. Apa problem di lapangan? Misalnya lapaknya mereka diganggu lah, apa segala macam, kita kasih nih selebaran ini nomornya yang bisa dihubungin apabila mereka mengalami hambatan-hambatan di situ. Kemudian kita tanya, mau pengembangan usaha nggak? Kira-kira gimana? Oh kita belum punya ini Pak, belum punya. Kita data. Kalau kita nggak turun ya susah. Masa kita nunggu mereka datang ke kita kan nggak bakal. Tapi ada juga yang turun ke jalanan tapi cowoknya ujung-ujungnya buat posting sosial media. Ya itu biar mereka yang inilah bagaimana cara menikmati hal tersebut. Bukan, maksudnya kan banyak nih. Ini sebentar. Maksudnya ini bukan masalah hal yang ke arah sana. Kan ada tuh rame yang ceritanya dia turun ke jalan. Kamu ini harus sukses. Nah gini. Misalnya gini. Saya nggak bilang orang ini ya. Orang ini bermasalah apa enggak? Siapa tuh? John yang bikin PT itu kan. Iya itu. Bukan saya yang ngomong, saya kan baca-bacain komennya ya. Saya sih support aja gitu kan. Takutnya jadi ngomongin orang. Tapi kan banyak juga yang negatif responnya netizen. Gua ya lo, oke lah dari level pertama settingan misalnya. Ada yang bilang juga, alah di depan kamera aja lo, gitu, pencitraan. Iya kan? Enggak, gue berangkat dari kasus cowok buka akunnya deh, iya kan? Oh, dan itu banyak deh. Banyak kan? Kalau kita lihat di TikTok tuh bahkan banyak. Buat saya pribadi ya. Agak miris juga begitu dia bersedekah disorot nih. Sap, ya nggak? Bu, ini berapa nih? Aduh, astagfirullahaladzim. Lu sih Iya, maksud gue gini. Tadi kan itu buat apa? Cuma gue ngerti. Iya paham. Cuma kan lu tadi mancing gue ketika ya lu harus turun. Iya kan? Iya. Tapi turun kan ada dokumentasinya kan? Kalau yang buat kayak begitu, saya selalu meminimkan. Maksudnya. Terus gimana orang-orang tahu kalau lu turun? Kan ada orang udah lihat seragam kita ada namanya Garpu dan lain-lain, payung kita kasih, kadang stiker kita kasih, gitu. Jadi biar mereka ingat gitu. Kalau yang untuk gimana ya, susah sebetulnya, dari. Ini makanya gue ngajak lu ngomong di sini bang. Ini susah gitu. Kalau ada hal yang memang benar untuk membantu, tapi juga ada hal yang ada kebutuhan yang lainnya. Dan ini sudah menjadi pattern dan kultur di negeri ini. Untuk sebetulnya pengenalan di mereka gitu loh, elektabilitas ya kan, top of mind-nya. Jadi itulah yang membuat saya kadang-kadang bergejolak di dalam. Gue membantu nih supaya gue dikenal, jadi sangkanya pencitraan. Ya, tapi kan innamal a'malu binniyat, Allah yang tahu. Masya Allah. Ya kan, jadi ya sudah, saya jalankan itu, terserah penilaian mereka pada saya. Saya jadi atau tidak menjadi seorang anggota DPR RI udah ditulis di Lauhul Mahfudz, ngapain saya pusing, Der? Tapi kalau perbuatan baik itu kan kenapa harus untuk menjadi seorang anggota DPR RI saya harus melakukan perbuatan baik? Ya buat apa? Kullu ma'rufin as-sadaqah, perbuatan baik adalah sedekah. Qul thayyib as-sadaqah, perkataan baik adalah sedekah. Baik aja dulu sama orang. Apa susahnya sih? Gue curiga kayaknya lu ustadz ya bang? Kagak, gue 13 tahun di Amerika ustadz. Paham? Lah berarti emang nggak boleh di Amerika jadi ustadz? Santren apaan nih soal Hollywood? Kacau sana santri pakai rok mini Der kalau di Hollywood. Lu jangan mancing-mancing dong. Lo bukan dari tadi kan lo pakai
Ada dalil arba'in Kan nawawi. tadi. Iya, lu pakai dalil arba'in nawawi yang ina ma'lubi niat dan seterusnya. Maksudnya kan cuma intermezzo aja. Masya Allah juga ternyata. Gue udah bilang Garpu pakai dalil. Iya, berjalan berdasarkan dalil ya. Oke. Coba gue jadi penasaran. Bukan dong Garpu coba di websitenya. Ini boleh. Tuh profil UMKM mana sih? Coba ke bawah. Oh, Pak Anies mampir juga waktu itu ya. Kita yang ke sana, Oh, ke rumah yang ini kan, rumah yang kayu-kayu beliau itu rumah. Iya, ke situ. Apa, Lebak Bulus ya? Di Lebak Bulus. Kebetulan tetangga sama saya, dekat rumah saya cuma 500 meter kali. Oh, oke. Jadi bantu beliau untuk support UMKM juga ya? Iya, kita minta masukan-masukan juga dari dia. Dia bilang jangan membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Itu benar, dibahas juga di sini nih waktu kemarin beliau mampir. Itu loh, itu yang penting. Nah, ini kembali lagi kepada mindset sih dia. Mindset kita ini, kita harusnya bisa besar kan. Dan yang namanya pedagang itu talenta juga ada. Cuma kan banyak yang talenta tapi tidak bisa karena terhalang oleh situasi dan kondisi. Nah, insya Allah Garpu masuk ke situ. Apa nih yang bisa kita kerjakan ya? Apa yang bisa kita bantu? Ya kan. Kalau misalnya soal marketing itu kan standar lah. Tapi kan ada di mana mereka terbatas waktunya untuk bisa mencari itu, mendapatkan itu ya. Kita coba bantu fasilitasi, kita kasih sarana dia gitu. Toh orang semua bisa lihat di YouTube dan lain-lain kan. Ini loh yang mau saya itu adalah menggerakkan hati kita bahwa saya saudaramu, saya mau bantumu gitu. Dan paling banyak adalah rata-rata duit ya yang mereka butuhkan. Pasti pemodalan. Pelatihan untuk skill? Pelatihan mereka butuhkan kalau certain things ya, nggak selalu gitu. Misalnya kalau kerajinan tangan ataupun produk-produk daerah mereka yang mereka bawa ke ranah ekspor, mereka butuh pelatihan-pelatihan tersebut. Tapi kan sekarang udah digitalisasi dan online semuanya. Nah, kita latih mereka ke situ. Kita pakai narasumber, datangin dari mana, nanti mereka yang berbicara ini loh caranya seperti itu. Mau dong support kalau memang kasih solusi, pengen support skill-skill mungkin yang pernah datang ke sini, ya narasumber-narasumber yang pernah hadir. Ya, boleh tuh. Bantu UMKM yang ada di sana gitu, mungkin seluruh Indonesia. Dan tidak harus nama Garpu yang naik, kan nggak gitu. Ini tanggung jawab kolektif kok. Saya yakin nama Garpu nggak naik. Satu orang bisa saya bantu aja dan bisa merubah hidup dia. Alhamdulillah tuh buat saya. Biar menularkan. Saya pingin ini nularin ke orang lain. Ya, Masya Allah. Gitu loh. Yang penting, kenapa ada nama gerakan restorasi ya? Yang mau kita restorasi akhlak kami dan akhlak mereka. Akhlak kami restor dulu lah. Ini kan udah banyak kemerosotan akhlak kan Der. Udah lupa sama orang lain, udah lupa sama kebutuhan sekitar, sudah skeptis, sudah nyinyir di sosmed paling gampang menilai orang, paling gampang menghakimi orang, menganggap dirinya yang paling benar, yang lainnya salah. Ya kita mulai pelan-pelan lah kita tata ini. Jadi maksudnya Garpu ini ya udah, kenapa saya bilang politik nomor 1000? Kalau lo berpolitik susah untuk bisa masuk sana sini dengan mindset lo yang penuh dengan trik. Ini yang gue tunggu tuh narasinya. Iya. Terlalu terkotakan banget kan kalau memang langsung politik tiba-tiba lu kanan banget lu kiri banget wah lu cebong, lu kampret. Nah, buat apa itu? Ada pentingnya nggak sih tuh menghasilkan buat kita? Saya tanya, ada seorang tukang parkir di Kepri itu di Batam, saya tanya, kau sudah jadi tukang parkir berapa lama? Dari tahun 2004. Terus nanti gimana kira-kira nih pemilu? Ya mudah-mudahan si presidennya inilah itulah disebut nama. Saya bilang kau udah 3 presiden masih jadi tukang parkir. Oke. Ya kan? Oke. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dari stakeholdernya, ada yang salah darimu, ada masalah dari society juga. Ini mau 20 tahun dong kan? Ini dari 2024 ke 2023. Jadi 20 tahun. Hampir 20 tahun tukang parkir. Setelah berganti 3 presiden. Oke. Masih sama kan? Saya bilang kalau gitu nggak usah mikirin terlalu jauh presidennya, lu pikirin aja di daerah sini aja dulu. Oh ya. Maksudnya Anda menggiring biar dia nggak berpikir seperti itu. Oposisi Anda maksudnya? Bukan, itu bukan oposisi saya, cuma maksudnya kita kadang mikir terlalu jauh kayak tadi bilang ada apa? Coba kalau dia sebutnya adalah tiba-tiba Anda punya satu bagian dari si presiden tersebut. Saya bilang, kira-kira presidennya siapa ini? Bagus tuh gitu kan. Sebutin yang justru di kita. Oh, oke. Dia sebutin justru yang di kita. Saya bilang, ngapain kau terlalu peduli dengan itu? Pedulikan dulu daerahmu dulu, saya bilang. Siapa wali kotanya misal, siapa bupatinya misal. Tapi dia gimana harus bersuaranya seperti apa?
Lah kan dia kan dari awal, dari tukang parkir. Iya. Pedulinya gimana? Peduli dalam arti apa nih? Dia nggak punya finansial misalnya buat usaha. Dia juga nggak punya hak atau mungkin kapasitas untuk ngadu mungkin ke pemerintahan. Ya, itu bisa jadi. Cuman mas paling tidak, kalau banyak orang mau jemput bola, datang ke seseorang, apa sih? Cuman tinggal negur, nanya, bertegur siapa, chit-chat aja, kan akhirnya tahu. Jadi saya tahu sekarang dia udah jadi tukang parkir 20 tahun. Saya bilang sama Garpu Batam, coba kau pikirkan dia udah jadi tukang parkir 20 tahun tuh. Apa yang bisa kita berbuat buat dia? Kau cek dulu rumahnya, benar nggak? Di sana kan banyak ruli, rumah-rumah liar namanya. Oh ya. Jadi kita cek aja dulu. Itu yang saya instruksikan kepada seluruh anggota saya. Kau jemput bola, kalau lagi nongkrong di bus atau di mana, ajak ngobrol orang. Kalau ternyata begini, kau dengar masukannya. Tapi sama ya rata aja. Tapi bukan berarti orang-orang kita itu bukan orang baik ya. Betul. Orang Indonesia itu orang-orang baik. Cuman ya itu tadi ada hal-hal yang memang udah mentok. Ya, dan juga caranya mereka mungkin ya tukang parkir apa segala macam pengen mengalami perubahan, mungkin yang gak cocok sama kebijakannya. Gimana tuh bang? Mereka langsung sumbu pendek, bawa demo misalnya. Lah, gini lah kita rusuh misalnya. Itu kan gimana menurut dari kalau menurut saya kita tipis ketuhanannya, kental ekstremismenya, kental agamanya, tipis ketuhanannya. Contoh. Dari sama saya nih, ini misalnya tuak nih dari. Oke, alkoholnya nggak. Terus kita lagi main judi nih, main kartu. Ya kan? Temennya tuak lah gitu ya. Tuak. Terus azan nih. Azannya kenceng. Terus ada tetangga kita yang minoritas dan non muslim, tolong jangan kencengin azannya. Kita ngamuk sama dia. Lah kita lagi minum tuak, main judi, kita ngamuk sama dia. Ke masjid juga kagak ente. Nggak nyambung tuh. Bener tuh. Ekstremismenya kental. Oke. Iya dong. Bagus juga analogi Anda. Gitu. Iya juga ya. Iya, karena tipis ketuhanannya. Harusnya solusinya. Ya. Coba, gue mau denger nih. Dalil lagi nih keluar nih. Pengen tahu gue dari ketua umum Garpu. Ya, biasanya kan ada kata-kata emas dan mutiara nih. Gimana maksudnya? Coba harusnya gimana? Coba gue pengen denger. Saya selalu bilang kepada mereka bahwa ngaji dong, menuntut ilmu dong, ilmu pasti, agama dong. Pasti. Yang pertama dong. Jelas. Background mereka gimana, orang tuanya juga gimana, pada mengajarkan mereka. Oke. Intinya kan yang pada saat dia memaki orang yang minta diturunkan volume azan masjid, berarti memang di dalam keluarga memaki itu boleh, mengumpat itu boleh, menghujat itu berarti boleh. Iya dong. Kedua dia tidak belajar agama secara betul karena dekat masjid tapi minum tuak sama main judi kartu lagi. Ada yang salah, itu aja udah dari secara norma-norma sosial aja udah ngawur kan. Karena aibnya dikasih lihat. Kan aib nih. Minum dikasih lihat sama dia. Ya nggak bisa kita mengatur ini semua kalau ternyata memang cikal bakalnya sudah seperti itu. Pendidikan juga walaupun sekarang kan bisa gampang kita mau belajar tentang dalil lah apa segala macam, asal memang ada kemauan untuk itu. Berarti Bang Pit bikin sekolah-sekolah atau mungkin majelis-majelis di sana. Kalau di Kepulauan Riau. Itu udah banyak majelis-majelis itu. Ya pertanyaannya benar nggak gurunya? Nah itu kita nggak tahu itu. Cuman kan masa kita 17 kali sehari baca ihdinas shiratal mustaqim nggak ditunjukin jalan yang lurus? Udah 17 kali kalau kita nggak sholat sunnah, ya kan? Nah, jadi itu aja dulu. Maksudnya saya sentuh Garpu ini supaya manusia itu bisa menjadi orang yang lebih peduli, orang yang punya rasa empati, orang yang tidak gampang marah, orang yang tiba-tiba gampang menjudge. Beresin dulu akhlak kita, makanya restorasi di situ. Masya Allah. Berarti dunia akhirat ya Garpu ya? Insya Allah. Iya. Ya kalau tadi dipikirkan ya nggak cuma melulu tadi kan beberapa kali Bang Pit bilang ini nomor sekian, ini nomor sekian. Betul ilmu dunia betul bagus, apalagi apa segala macamnya. Tapi dari struktural yang kayak misalkan izinnya gimana. Nah setelah itu tadi kan masalah hati dibersihin, ilustrasi dan analogi mengenai judi, azan dan seterusnya. Berarti Garpu kalau kita lihat teman-teman gerakan restorasinya ini restorasi betul-betul nge-restore, nggak cuma sekedar duniawinya aja, tapi insya Allah ini terhadap akhirat juga. Ya kan dibenahinnya, ayo dong mindset lo dong, akhlak lo dong. Iya kan kain kafan nggak ada kantongnya Der. Maksudnya gimana nih? Apa yang mau lo bawa sih ntar? Masya Allah. Gak ada. Jadi kayaknya Bang. Antum mana nih gak ngobrol nih kan? Jadi kayaknya. Ya bener dong. Jadi bermanfaat buat mereka semua. Faiza azamta fatawakkaltu Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kau sudah yakin sama sesuatu, bulatkan tekad, serahkan kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Ya betul, berprasangka baik sama Allah. Ya.
Ya kan, ya apalagi sih, kita udah ribet nih dunia, udah ribet nih gitu. Masa mau dibikin ribet lagi dengan harus iri, harus hasad, harus merasa lebih baik. Kayaknya merasa lebih benar dari yang lain itu adalah suatu kenikmatan orgasme dia. Kalau kita ngerasa lebih benar dari yang lain, iya nggak? Apa sih salahnya kita memohon maaf lebih dahulu? Kita mengakui bahwa dia lebih baik, kita mengakui ada kekurangan di kita. Apa susahnya itu? Masya Allah. Tapi gini Bang Pit, Anda mungkin udah bagus banget ya, programnya udah luar biasa, lewat Garpu bantu ngerestorasi UMKM, pola pikir, akhlak, macam-macam lah. Tapi pernah kebayang gak sih ketika misal Anda nih ada di satu, ya mungkin tadi ya, mungkin di wadah organisasi, di organisasi ini deh. Ini kebetulan kan jadi ketua ya. Ini coba kita riset dulu ya. Terus tiba-tiba mungkin atasan Anda, mungkin ketua ya, atau mungkin ya pemimpin dan seterusnya itu beda pemikiran sama Anda. Pernah kebayang nggak? Misalnya satu perusahaan, level-level manajernya tuh udah bener, tapi CEO-nya nggak sepemikiran. Kira-kira gimana cara menjalankan program-program yang luar biasa, terutama mungkin lewat sebuah organisasi, agar betul-betul works, agar betul-betul jalannya mulus, nggak ketahan sama kebijakan-kebijakan yang lain tertentu dan seterusnya. Itu kan berat banget. Kalau satu nafas sama mungkin sama CEO-nya satu nafas sama manajernya. Lah kalau beda nafas gimana? Beda nafas nanti begitu mau ngelarin satu event, konten, berbenturan tuh, akhirnya mandek. Ujung-ujungnya masa mau berkawan sama oposisi? Paling bisa. Lah bener kan? Bener kan? Ya. Jadi oposisi CEO. Iya. Jadi gini loh, alhamdulillah atasan saya yang paling atas ya masih saudara, masih hubungan keluarga. Aduh, obvious banget lagi ngomongnya sama beliau. Kan gue gak bilang siapa. Iya di perusahaan kan. Di perusahaan. Okay. Pada posisi ini kebetulan masih hubungan keluarga. Jadi hal-hal tersebut minim lah. Tetapi kalaupun itu terjadi, ya saya tetap tadi kepada ayat yang tadi. Saya udah bulat tekad kok. Saya serahkan ke Allah kan. Bos saya yang paling tinggi. Saya selalu bilang kepada mereka ini harus ada saham Allah dalam Garpu. Masya Allah. Ya. Dan begitu juga kepada pengusaha-pengusaha yang saya bina harus ada saham Allah. Dulu boleh cerita sedikit? Boleh. Kan saya tadi cerita saya punya futsal. Ya keluarga saya sih yang punya futsal. Bikin di Pondok Indah. Ada banyak orang bilang ada orang gila bikin futsal di Pondok Indah nih. Sebelah lapangan golf tuh kan. Ini Pro Arena. Lagu main di situ. Nah itunya. Oh good om. Emang iya. Nah, aneh cerita nih dari awal nih gimana. Harusnya gratis tuh. Ya nggak kenal gua sih. Jadi bikinlah dua lapangan futsal, 2 indoor soccer. Sebelum ada lapangan basket nih Der. Oh gue main waktu itu udah lapangan basketnya. Kan. Awalnya itu cuma 2 indoor soccer sama 2 futsal. Beda tuh intinya. Anak bingung nih gimana nih. Bikin rame gimana. Bukan orang marketing latar belakang lagi kan. Bikin brosur kayak apa segala macam kan juga susah mesti jemput bola. Tahu nggak nih lakuin pertama apa? Apa tuh? Jadi kebetulan pas bukannya hari Jumat, pas hari Minggunya saya suruh tuh ada beberapa pesantren main di situ gratis sampai boncos dulu pada main dah. Sampai betis meledak tuh ya. Terus saya ambil Metro Mini, sewa berapa biji, saya kasih makanan mereka tuh. Ada anak tim juga main di situ segala macam. Main dah, pokoknya lu main di sini tiap hari Minggu gratis. Bulan kedua, Masya Allah, anak sendiri mau main di tempat sendiri nggak bisa. Padat. Wow. Nah itu satu contoh. Kedua ada juga dulu salon mobil lah, detail mobil di daerah Jakarta Barat. Itu juga anak bingung kan. Saya bingung gimana nih bikin nggak ngerti itu urusan mobil. Saya nggak doain mobil. Ini kan cuma orang-orang yang doain mobil segala macam dia ngerti dong detail mobil ABCD. Jadi saya bilang sama manajer situ, coba lo cari ambulan dari yayasan mana ya, mobil jenazah kayak apa, lo cuci itu mobil. Hubungannya apa nih? Ya, itu kan mobil buat ibadah, nganter mobil jenazah. Oh, ya. Begitu nggak ada 2 bulan langsung orang pada member apa segala macam. Makanya saya bilang setiap usaha harus ada sama Allah. Oh, Masya Allah. Gitu loh. Pesantren dibantu, mereka jadinya, bayangin ketika happy, kesenangan, kebahagiaan kan itu kan Allah pasti ganjar di situ tuh. Betul. Iya kan? Ternyata tadi mobil jenazah, mobil ambulan apa segala macam. Suci situ gratis. Wow. Saya bukan orang dagang, saya juga bukan orang marketing, tapi saya tahu ada ketetapan Allah yang nyuruh saya jalanin ini. Saya bilang ya kalau Allah nggak bantu kagak bisa lah.
Meskipun udah bela-belain bantu UMKM, bantu orang-orang yang mungkin di bawah, tapi nyatanya mungkin ujung-ujungnya kita tidak lagi lanjut atau turut serta, berikutnya akhirnya jadinya malah bukan kita yang terusin programnya, tapi malah orang lain nggak masalah. Apa-apa. Asal bisa ngebantu orang, nggak pasti saya kan, Der. Masya Allah. Kasih solusi ini kan bantu orang, amal jariah antum udah kayak apa coba? Amin ya Rob, amin ya Rob. Ya kan? Kan segala macam cara kita bisa bikin. Setiap perbuatan baik adalah sedekah tadi saya bilang. Jadi mau apa? Ya, saya bilang kain kafan nggak ada kantong karena kita nggak bawa apa-apaan. Wah keren. Gitu. Buat teman-teman, ini terutama musinin, ini dari saya izin nih Bang ya. Ya mungkin pengen bantu program, apalagi tadi dengar Garpu ini timnya atau mungkin stakeholdernya betul-betul pakai kantong sendiri. Saya jadi terketuk hatinya, apalagi kasih solusi juga support banget sama teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Ya kalau memang misalkan Anda merasa punya uang lebih, ini saya rasa sih insya Allah ini investasinya bukan investasi dunia sih, investasi akhirat. Ya karena investasi dunia tuh bisa bangkrut. Akhirat tuh nggak akan bangkrut. Jadi lo taruh misalkan support buat teman-teman Garpu, ya bentuknya mungkin sedekah. Nggak tahu nih Garpu sendiri kalau buka buat mereka mempunyai kelebihan. Ini kita musinin misalnya. Misalnya kita mungkin Garpu Peduli Cepat ya, karena kan ada banyak pekerjaan. Misalnya itu. Jadi nanti kita buka di website kita juga. Bisa dong. Bisa, insya Allah bisa. Cuman kalau mereka yang punya kelebihan mau membantu, harusnya gimana? Yang dekat-dekat aja dulu, nggak perlu harus Garpu. Tapi kalau perlu pertolongan kami datang. Itu maksudnya. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalnya di daerah Jawa Barat, nanti Garpu Jawa Barat yang fasilitasi. Di Jawa Barat misalnya di Cianjur, DPD Cianjur yang turun memfasilitasi. Oke. Yang penting tergerak aja dulu. Jadi gini loh, tidak harus Garpu. Garpu ini hanya sebuah judul. Ya, yang istilahnya ingin merestorasi UMKM, ingin memperbaiki UMKM. Tapi kalau ternyata di tangan-tangan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ingin menjalankan itu, alhamdulillah banget saya. Berarti ada sedikit yang tergerak karena Garpu ada, paling tidak nular ke mereka auranya. Alhamdulillah. Gitu. Kayaknya nggak bakal cuma di Pekanbaru doang atau Riau ya kayaknya Bang. Kepri beda sama Riau, Der. Oh beda ya. Riau kan daratan. Oh Kepri lautan. Kayak Pekanbaru itu Riau. Kepri dulunya dia satu, dulunya Riau semua. Terus Pemekaran jadi provinsi sendiri yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Oh iya maksudnya kan gitu kan. Kepri berarti kan Bang Pit juga nantinya mungkin nggak hanya bantu atau fokus di Kepri doang, bisa jadi dengan narasi dan program-program ini bisa jadi nanti akan menular lah kebaikannya ke teman-teman yang lainnya. Kalau memang ada produk-produk unggulan dan mau dibantu oleh mau masuk ke ranah luar negeri, terutama sekarang kita mau coba hajar ke Saudi Arabia karena kan di situ banyak orang Indonesia di sana kan. Betul. Nah kebetulan karena ada perwakilan kita di sana, kemarin kita sudah bawa madu. Kita juga ada bawa kopi. Nah kalau ada produk-produk yang dirasa bisa ke sana, ekspor nih, bisa bantu Garpu. Kenapa nggak bisa? Cara gimana? Lo kan sekarang yang penting ada izin ekspornya sudah jelas. Iya oke. Ya, perizinannya sudah jelas ya. Tinggal kita quality control aja dulu. Gitu. Permohonan dari Arab Saudinya misalnya kita di email dari mereka, ini kita maunya barangnya seperti ini. Mereka siap tampung. Dan penerbangan kita ke sana kan tiap hari. Oh iya jelas. Gitu. Boleh lah, caranya gimana? Ada di sosial medianya? Itu program ini mungkin setelah Lebaran, karena kan ini kita mau fokus puasa, jadi kita nggak terlalu intens. Nggak apa-apa, gimana caranya? Bisa ke update-nya di mana? Update di garpunews.com atau di Instagram di Garpu Official. Oke. Itu juga bisa. Atau apa lagi? Ada akun Instagram lain? Ada lah ya. Saya, jangan. Terus ada di Facebook. Lu mancingnya kejauhan, Der. Padahal dari tadi briefnya, Bang, tolong ya Bang ya, jangan bahas kesana-sana ya. Ya udah, gue yang mancing. Lagi akun sosmed itu terlalu obvious banget sih Bang. Terlalu ngarah banget akun sosmednya namanya. Kalau di Garpu ya udah cuma Garpu Official. Kalau di Facebook juga Garpu Official, nggak ada yang lain-lain. Garpu Official aja. Kalau di portalnya garpunews.com. Oh ya saya lupa. Kita setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali ada Garpu Mags, Garpu Magazine. Jadi untuk lihat berikan kegiatan dan lain segala macam itu. Coba buka dong Garpu Official. Buka dong. Dimas. Nah itu kiri. Itu. Nah itu. Nah di situ kelihatan kan semua. Ada Garpu Nasdem Denpasar, Garpu segala macam-macam tuh jadinya. Banyak. Udah nih aja nih. Lu bilang jangan buka, lu buka juga. Wah makin dicap gue nih. Agak. Derry ini tengah-tengah.
Nggak ada dia. Justru kalau lo ngomong gitu, kesana gue butuh pengakuan. Ini pinter banget nih orang. Gue maunya main halus gitu. Gue gak ngurusin politik masalahnya bang. Siapapun yang jadi samina wa ta'na. Iyalah. Gue dukung. Pasti. Iyalah. Kan udah jelas ya Allah hajina mau taatillah wa taatir rasul wa ulil amri minkum tidak. Wah keren. Harus kita soal. Itu usul firman Allah lah, akidah loh. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya kan? Nggak dibilang pinter, bego. Nggak ada dibilang ulil amri minkum. Panas banget di podcast. Panas banget di podcast. Apalagi pemimpinnya muslim ya. Masya Allah. Ya udah, jadi maksudnya udahlah, nggak usah politik, udah deh urusan mereka elit-elit. Wih keren. Elit-elit biar dia ngatur. Dia yang tanggung juga dong bebannya. Bener. Ya udah ngapain ini? Gimana caranya UMKM kita tuh bisa bangkit? Kita berapa ratus juta orang di Indonesia, berbagai macam budaya, berbagai macam kuliner, berbagai macam produk-produk ladang tani dan lain-lain. Gitu loh. Keren. Kalau untuk ngalahin Cina memang susah, tapi ya kita usaha aja dulu. Tembusin aja dulu kemana yang bisa. Ngalahin Cina susah. Terus kenapa UMKM kita disuruh untuk ekspor ke Saudi untuk bantuan dari Saudi? Apa seperti apa? Berarti harus cari pemimpin turunan Arab dong? Enggak lah, turunan apa juga bisa lah. Pemasukan sama Arab. Kalau itu mengirimnya ke Yaman bukan Saudi Arabia lah. Gimana sih lu? Oke, Garpu official teman-teman. Ada di garpu.co. Garpu News beda ya website-nya? Garpu News portal berita. Oke. Nah, kalau ini Instagram. Oke. Nggak, ini website ini garpu.co. Garpu.co. Gua aja baru tahu tuh. Gimana? Lu bilang garpunews.com. Sementara ini garpu.co. Apaan? Lu jangan kasih info yang gak valid dong bang. Bukan, tapi garpu.co. Apa? Websitenya, website. News.com? News.com portal berita. Itu jadi ada berita-berita segala macam, bukan cuma buat Garpu. Nah kalau misalnya ekspor bisa buat permodalan di DM di IG. Oh. Gitu loh bisa. Oh ya udah di situ berarti. Bukan dong garpu.co. Dia penasaran, takut gitu. Apaan isinya ya? Coba buka garpu.co. Anak-anak IT gue nggak info ketum ya. Anak-anak IT. Anda pelanggaran ya IT. Lo nggak approval dulu. Kalau dibuka aneh-aneh gimana? Hah? Coba lihat. Tuh, coba buka garpu.co. Apaan? Masalah sama ketua umumnya nggak dikasih tahu. Oh iya, ini ada nih gue lupa. Nah, sebenarnya salah mereka. Apa mereka udah approval, lo yang lupa nih? Tuh program. Hah? Tuh. Iya itu ada pelatihan. Keren. Pelatihan untuk scale up kemampuan dan kapasitas dalam mengembangkan bisnis, digitalisasi usaha, startup bisnis, perizinan legalitas. Ini lebih lengkap. Oh, tawadu kali sebelumnya tadi. Ini lebih dahsyat. Katanya, enggak kok Garpu ini betul-betul coba untuk perizinannya aja. Sampai scale up, Bang. Duit dari mana Anda? Hah? Coba Ibu Sri Mulyani mungkin bisa diaudit. Duit dari mana? Bisa bantu begini? Ada aja lah. Ada aja bantu-bantu. Ada yang bantu-bantu. Dan gini loh, ini kebanyakan dari teman-teman yang memang mempunyai tanggung jawab dan mereka merasa bahwa Bang, kami tidak bisa membantu banyak. Ini yang bisa kami bantu. Masya Allah. Gitu. Jadi ada suatu program aplikasi itu bahkan yang istilahnya bisa mencari guru ngaji, bisa mengajari guru les, guru piano dan segitu. Serius? Aplikasi seperti itu. Dan saya tanya, ketua kan, ketua DPW DKI. Ini kan kalau Anda jalankan dan Anda mainkan sendiri luar biasa nanti inputnya buat Anda. Ada satu jawaban yang bikin saya jadi nyek gitu. Enggak Bang, saya mau sedekahkan ini untuk Garpu. Allah Akbar. Jadi saya dapat orang yang seirama sama saya, dikasih dibukain jalan sama Allah. Makanya itu lah track recordnya ketika kita mungkin sebelumnya bantu orang gitu ya, Allah bukakan lagi langsung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau tawakal sama Allah, ya udah kemudahan ini akan jalan. Dan itu yang terjadi. Saya tidak pernah memimpikan Garpu begini cepat di 30 provinsi. Ini ngebut banget loh. Tadi kan lo bilang kan 2020. Iya, 2021. 2021. Lupa mulu gua. Iya, 2 tahun loh. Dan tadi kan mungkin program-program sebelumnya tadi kan gue pikir hanya yang bantu untuk dari awal dulu. Ternyata ini udah lengkap loh. Ini kita nggak ada janjian sama orang IT-nya, mungkin lu aja nggak tahu yang nggak tektokan ya. Tuh, keren banget Bang. Udah lengkap ini marketplace lah. Garpu Peduli lah. Garpu Peduli itu waktu kemarin gempa di Cianjur kita turun langsung terjun ke lapangan. Iya. Sama sekaligus yang tadinya usaha-usaha yang mungkin terganggu itu
Ya kita coba cek, kita data apa yang bisa kita bantu lebih lanjut kepada mereka. Jadi penasaran nih orang di balik-balik garpu seperti apa dari kantong sendiri ya. Penasarannya dari dua sisi sih. Yang pertama, kok bisa setotal ini? Jangan-jangan beliau pengusaha sukses. Nah penasaran yang kedua, kira-kira harta kekayaannya berapa ya? Ya lo. Kan lagi rame bahas itu. Iya, itu kan orang-orang yang memang gimana pengen ngeramein TikToknya kali. Anda sendiri berapa? Nice. Buka dong KPK coba. Ada yang mau tambahin Bang? Bang Pit ada yang mau tambahin? Buat teman-teman semua. Mungkin ada nasihat-nasihat buat saya pribadi di ujung lah. Pertama, ya Garpu ini berdiri untuk semuanya. Jadi bukan hanya untuk suatu lembaga atau organisasi tertentu, tapi muat semuanya. Dan bantu kami membantu Anda. Masya Allah. Gitu. Bahwa kita selalu membuka hati untuk kesenjangan, ada ketidakadilan, kekurangan dan lain-lain gitu, memanusiakan UMKM. Keren narasinya tuh, manusiakan UMKM. Politik buat kami kembali lagi nomor yang paling jauh di planet Pluto lah. Jadi ini tanggung jawab yang lebih jauh. Gitu loh. Jadi tetap Garpu harus berjalan untuk bisa menopang perekonomian ini karena pahlawan-pahlawan ekonomi itu justru UMKM. Ya, exactly. Nah, jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kamu harap dari pihak luar, ya untuk apa kita bisa sanggup sendiri kok, asal kita mau bersama, asal kita solid gitu loh. Dan ya doakan saya istiqomah. Ya Rob, amin ya Rob. Karena ini cuma sementara. Ya kan, ini adalah cara kita untuk mendapatkan ridha. Itu aja. Makanya mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang, bisa membantu orang lebih banyak lagi, dan bisa juga perwakilan-perwakilan kita di luar negeri juga ada. Kita sedang merencanakan di Mesir sama di Bahrain dengan Oman juga. Dan bisa membantu orang itu udah senang kita. Ya kalau suka sama Garpu dan mau join Garpu itu bonus. Ya kalau mau pakai baju biru gelap itu bonus juga. Birunya biru yang terang apa biru gelap? Gelap. Berarti biru gelap nanti sama biru terang, biar selaras. Ya biru terang biru gelap kan udah sejembatan sekarang. Gitu loh. Yang oranye-oranye kita nggak tahu di sana. Hijau, merah. Lu mancing-mancing gue sih. Salam buat paman deh. Waalaikumsalam. Iya kan? Iya. Bang Pit Paloh. Tahu dong omnya siapa? Iya. Masya Allah. Sukses ya Bang ya. Insyaallah mohon doa. Staf khusus bismillah. Kita kasih solusi.